Halo semuanya, pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang apa itu sistem transmisi timing belt dan apa fungsinya timing belt, apa jenis-jenisnya timing belt, kelebihan dan kekurangan dari timing belt, dan contoh aplikasinya. Tapi sebelum itu, like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe biar video ini bisa mengedukasi dan bisa trending 1 di YouTube biar dapat AdSense. Sistem yang berfungsi untuk konversi, torsi, dan kecepatan atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga atau sebaliknya. Torsi tertinggi suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan dari batas putaran mesin yang diizinkan, sedangkan kendaraan memerlukan torsi tertinggi pada saat mulai bergerak. Selain itu, kendaraan yang berjalan pada jalan yang mendaki memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan mobil yang berjalan pada jalan yang mendatar. Kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rendah memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan tinggi. Dengan kondisi operasi yang berbeda-beda tersebut, maka diperlukan sistem transmisi agar kebutuhan tenaga dapat dipenuhi oleh mesin. Salah satu jenis transmisi adalah V-belt. V-belt merupakan salah satu media transmisi daya pada suatu mesin yang membentuk sebuah sabuk yang tersusun dari material karet dan memiliki penampang trapesium maupun persegi, sesuai dengan tipe, jenis, dan kegunaannya. V-belt digerakkan oleh gaya gesek penggerak. Kemampuan V-belt untuk memindahkan tenaga tergantung pada gesekan, tegangan, dan sudut kontak. Fungsi V-belt yaitu digunakan sebagai transmisi daya dari satu poros ke poros yang lainnya, melalui sebuah puli yang berputar karena adanya sumber daya tertentu, dengan kecepatan putar yang sama ataupun berbeda, bergantung pada rasio perbandingan kedua buah puli. Sejarah timing belt. Pada awalnya, kendaraan menggunakan rantai timing sebagai penggerak noken as mereka. Memang umur rantai timing jauh lebih lama, yaitu sekitar 200.000 km atau lebih daripada timing belt yang hanya berumur 40.000 sampai 60.000 km. Tetapi kelemahan rantai timing adalah bunyinya yang cenderung kasar dan butuh perawatan yang cukup repot, seperti melumasi rantai timing setiap 30.000 km. Belum lagi, mobil yang menggunakan rantai timing biasanya berbahaya untuk dipakai untuk kecepatan yang tinggi. Charles Gates dan John Gates adalah pencetus ide pertama kali untuk menggunakan timing belt dan bahan rubber sebagai pengganti rantai timing mobil. Dua bersaudara ini memang salah satu penemu untuk fan belt mobil dan mereka mengembangkan bahan dan fan belt untuk dijadikan timing belt. Nah, apa itu V-belt bergerigi? Fungsinya. Adapun fungsi timing belt adalah untuk memutar camshaft rantai disebut noken as yang berperan untuk membuka dan menutup valve atau klep pada ruang pembakaran dengan tepat timingnya. Dan secara fungsi ada dua macam klep, yaitu klep intake yang berfungsi untuk jalur masuk oksigen dan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran, dan satu lagi adalah klep exhaust yang berfungsi untuk membuang sisa pembakaran. Jenis-jenis timing belt. Yang pertama ada OHC timing belt. OHC timing belt adalah sabuk penggerak torsi tinggi dengan efisiensi transmisi yang digunakan untuk poros roda cam otomotif. Timing belt tipe ini memiliki daya tahan yang sangat baik, bahkan di lingkungan dengan suhu yang sangat tinggi, seperti di ruang mesin, serta ketenangan yang sangat baik dibandingkan dengan roda gigi. Yang kedua adalah rear wheel drive timing belt. Sebuah sabuk yang dikembangkan untuk
motor penggerak roda belakang. Bahkan di bawah lingkungan yang keras dengan debu dan lumpur, serta menunjukkan kemampuan transmisi tinggi dalam kaitannya dengan rantai penggerak. Ia memiliki ketenangan yang superior dan ringan. Selain itu, perawatan yang dilakukan untuk melumasi rantai penggerak tidak perlu dilakukan. Kelemahan dan kelebihan dari timing belt. Kelebihannya adalah yang pertama, timing belt membuat mesin lebih sunyi dan tidak berisik. Kelebihan keduanya, tidak memerlukan banyak pelumasan. Yang ketiga, energi yang terbuang akibat gesekan menjadi lebih kecil. Yang keempat, mampu digunakan untuk mesin dengan kecepatan tinggi. Di samping kelebihannya ada pula kekurangannya. Yang pertama adalah masa pakai yang tidak terlalu panjang, yaitu hanya 50.000 sampai 70.000 km. Kekurangan kedua adalah karena berbahan karet, timing belt dapat mudah rusak jika terkena panas yang berlebih. Yang ketiga, dapat mengalami slip sehingga kerja mesin tidak sempurna. Contoh pengaplikasiannya biasa digunakan dalam industri otomotif. Contoh kendaraan yang menggunakan timing belt adalah Toyota Corolla Twin Cam, Toyota Corona Twin Cam, Toyota Kijang Diesel, dan Mitsubishi Lancer. Jangan lupa di like, di share, komen, subscribe jika video ini dirasa bermanfaat.